Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiwantri dengan NIM 2104010100066 dari kelas EKIS 4C. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ke-10 tentang perpajakan, yaitu hukum pajak bumi dan bangunan. Baik, langsung saja kita mulai ke presentasinya. Hukum pajak bumi dan bangunan, materi ke-10. Berikut ini beberapa subbab yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama, pengertian PBB. Yang kedua, dasar hukum PBB. Ketiga, objek dan subjek PBB. Dan yang keempat, tarif dan cara menghitung PBB. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seorang maupun badan. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan atau PBB. Berikut ini adalah beberapa dasar hukum umum yang terkait dengan PBB. Yang pertama, Undang-Undang Pajak. Setiap negara biasanya memiliki undang-undang pajak yang mengatur aspek-aspek perpajakan, termasuk PBB. Undang-undang pajak ini menetapkan prinsip-prinsip, persyaratan, prosedur, dan tarif pajak yang berlaku. Yang kedua yaitu peraturan pemerintah. Pemerintah biasanya mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih rinci untuk melaksanakan ketentuan undang-undang pajak. Peraturan-peraturan ini dapat membuat ketentuan mengenai penilaian, pembayaran, pelaporan, dan pengumpulan PBB. Yang ketiga, peraturan daerah. Di beberapa negara, PBB juga dapat diatur oleh peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau otoritas lokal. Peraturan ini dapat mengatur lebih lanjut mengenai PBB di wilayah tersebut, seperti tarif pajak yang berlaku dan aturan penilaian. Yang keempat, keputusan pengadilan. Keputusan-keputusan pengadilan dalam kasus-kasus yang terkait dengan PBB juga dapat membentuk dasar hukum. Keputusan ini dapat memberikan interpretasi hukum yang lebih jelas terkait dengan aspek-aspek PBB, seperti penilaian properti atau perselisihan antara pemilik properti dan otoritas pajak. Dasar hukum utama terkait PBB di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa dasar hukum utama terkait PBB di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang PBB di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip, persyaratan, tarif, dan prosedur pengenaan PBB. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang PBB. Peraturan pemerintah ini menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Undang-Undang PBB, termasuk mengenai penilaian, pembayaran, pelaporan, dan pengumpulan PBB. Selanjutnya yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 PMK 03/2021 tentang tata cara penerapan dan pemungutan PBB. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara penerapan dan pemungutan PBB, termasuk perhitungan nilai jual, objek PBB, dan prosedur pemungutan PBB. Selanjutnya yang keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125 KMK 01 Tahun 1993 tentang pedoman penilaian PBB. Keputusan ini mengatur pedoman penilaian untuk menentukan nilai jual objek PBB. Pedoman ini mencakup metode penilaian, faktor penilaian, dan kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan besarnya PBB yang harus dibayarkan. Objek pajak bumi dan bangunan atau PBB mencakup dua komponen utama, yaitu tanah dan bangunan. Tanah merupakan salah satu objek PBB. Ini mencakup semua jenis tanah, termasuk tanah pertanian, perkebunan, perhutanan, dan non-pertanian.
Tanah yang dikenakan PBB dapat berupa tanah yang digunakan untuk keperluan residensial, komersial, industri, atau tujuan lainnya. Bangunan. Bangunan juga merupakan objek PBB. Ini mencakup semua struktur fisik yang ada di atas tanah, seperti rumah tinggal, gedung perkantoran, pabrik, fasilitas komersial, dan bangunan lainnya. Bangunan termasuk dalam objek PBB karena memiliki nilai ekonomi yang dapat dikenakan pajak. Subjek pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah atau bangunan yang dikenakan PBB. Subjek PBB orang pribadi. Yang merupakan subjek PBB orang pribadi adalah individu atau perseorangan yang memiliki hak atas tanah atau bangunan yang dikenakan PBB. Ini mencakup pemilik tanah atau bangunan secara pribadi, seperti pemilik rumah, apartemen, atau tanah yang digunakan untuk keperluan pribadi. Subjek PBB badan. Subjek PBB badan adalah badan hukum atau entitas korporat yang memiliki hak atas tanah atau bangunan yang dikenakan PBB. Ini termasuk perusahaan, organisasi non-profit, yayasan, atau entitas bisnis lainnya yang memiliki properti yang digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis. Selanjutnya, subjek PBB instansi pemerintah. Beberapa negara juga menerapkan PBB pada properti yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Ini termasuk properti milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga publik lainnya. Bagaimana tarif dan cara menghitung pajak bumi dan bangunan? Tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB dapat berbeda-beda di setiap negara atau wilayah, dan bahkan dapat bervariasi dalam skala regional di dalam suatu negara. Oleh karena itu, tarif PBB yang berlaku tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah yang relevan. Berikut ini adalah contoh umum PBB yang mungkin diterapkan dalam beberapa negara. Tarif PBB untuk tanah. Tarif PBB untuk tanah seringkali dinyatakan sebagai persentase dari nilai objek pajak. Tarif ini dapat bervariasi tergantung pada klasifikasi pengguna tanah, seperti tanah pertanian, perumahan, komersial, atau industri. Selanjutnya, PBB untuk bangunan. Tarif PBB untuk bangunan juga dapat dinyatakan sebagai persentase dari nilai objek pajak. Tarif ini mungkin berbeda berdasarkan jenis bangunan, seperti rumah tinggal, gedung komersial, atau industri. Selanjutnya, tarif PBB diferensial. Beberapa negara menerapkan tarif PBB diferensial, di mana tarif yang lebih tinggi dikenakan pada objek yang memiliki nilai lebih tinggi atau digunakan untuk tujuan komersial. Ini tujuannya untuk mendorong pengguna tanah atau pembangunan secara efisien. Cara menghitung PBB. Cara menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB dapat bervariasi tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap negara atau di wilayah. Berikut adalah video penjelasan cara menghitung PBB. Di bawah ini adalah contoh cara umum menghitung PBB. Langkah pertama dalam menghitung PBB adalah menentukan nilai objek pajak, yaitu nilai tanah dan bangunan. Nilai ini biasanya ditentukan oleh otoritas pajak setempat berdasarkan metode penilaian yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Metode penilaian ini dapat melibatkan penilaian oleh panitia independen atau menggunakan data dan parameter yang ditentukan. Setelah nilai objek pajak ditentukan, tarif PBB diterapkan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tarif PBB biasanya dinyatakan sebagai presentasi dari nilai objek pajak atau mungkin dihitung berdasarkan rumus atau skala tarif yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, jumlah PBB yang harus dibayarkan dapat dihitung dengan mengalihkan nilai objek pajak dengan tarif PBB yang berlaku. Hasil perkalian tersebut akan menjadi jumlah PBB yang harus dibayarkan oleh pemilik tanah atau bangunan. Selanjutnya, PBB biasanya dibayarkan secara tahunan atau sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan oleh otoritas pajak. Pemilik tanah atau bangunan akan menerima pemberitahuan pajak atau tagihan pajak yang berisi jumlah PBB yang harus dibayarkan dan batas waktu pembayaran. Dari presentasi yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya dari materi ini adalah bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Pajak ini dikenakan berdasarkan nilai properti dan dapat bervariasi antara daerah satu dengan daerah lain. Pemilik properti wajib membayar pajak secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.